Aku Nadia, umurku 8 tahun. Teman-temanku selalu senang kalau pulang ke rumah. Tapi aku justru takut. Harusnya kamu yang jemput Nadia. Aku juga sibuk. Papa dan Mama sering bertengkar. Ya harus kamu ibunya kan. Saya nyari uang. Kalau sudah bertengkar, suara mereka membuatku takut. Kamu jangan bantah saya. Papa kasar dan sering memukuli Mama. Papa juga kasar kepadaku kalau sedang kesal. Nadia. Aku sudah sering dipukuli Papa. Kadang aku bahkan tak tahu apa salahku. Aku hanya ingin disayangi seperti teman-temanku. Saya nyari uang di sini. Saya nyari uang buat tiap Sabar ya sayang, mudah-mudahan Papa cepat berubah dan baik sama kita kok. Agresi yaitu perilaku yang menyakiti seseorang atau lebih, dan padahal orang tersebut itu tidak ingin disakiti, baik secara fisik maupun psikologisnya. Dalam contoh video yang sudah kami tampilkan, agresi yang dilakukan yaitu secara fisik untuk melukai orang lain, di mana akibatnya copet dalam video itu dikeroyok dan dipukuli oleh masyarakat dan akhirnya terluka. Kemudian video yang kedua itu mengenai kekerasan pada anak usia dini. Kekerasan pada anak usia dini itu tidak selalu mudah untuk dikenali. Anak-anak yang mengalami kekerasan seringkali takut untuk mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Akibatnya timbul perasaan takut disalahkan atau ketidakpercayaan dari orang sekitarnya. Di video tadi itu yang kedua, terjadi adanya pertengkaran atau perdebatan orang tua di hadapan anaknya, sehingga anaknya melihat secara langsung dan ia merasa ketakutan dengan nada bicara dari kedua orang tua tersebut. Melihat kedua orang tuanya sering bertengkar bisa membuat anak lebih mudah cemas, bahkan depresi. Ini berkaitan dengan pikiran negatif yang berkembang di dalam pikiran anak dan kekhawatirannya apabila pertengkaran ini akan berujung pada perceraian kedua orang tuanya. Anak pun bisa menjadi pelampiasan orang tuanya ketika orang tuanya itu merasa kesal dengan apa yang telah terjadi. Bahkan anak pun bisa dipukuli atau dimarahi setiap harinya. Dari semua kejadian itu akan berakibat kepada mental anak yang menjadi down, di mana dia itu akan merasa kesepian, merasa sedih, depresi, karena dia merasa bahwa dirinya itu tidak ada yang memperhatikannya atau rasa kasih sayangnya itu berkurang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam agresi dan juga kekerasan. Agresi itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu agresi instrumental dan juga agresi emosional. Agresi instrumental itu yaitu kecenderungan individu menguasai orang lain dalam rangka mendapatkan suatu nilai. Sedangkan agresi emosional itu kecenderungan individu untuk menguasai orang lain sebagai pelampiasan emosinya. Lalu macam-macam dari kekerasan itu ada dua indikator. Yang pertama berdasarkan bentuknya dan yang kedua itu berdasarkan pelakunya. Di dalam indikator berdasarkan bentuknya itu ada 3 macam.
Yang pertama yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan juga kekerasan struktural. Kekerasan fisik itu yaitu kekerasan yang nyata yang dapat dilihat oleh mata kita sendiri, seperti halnya penganiayaan, pemukulan, dan juga pembunuhan. Lalu ada kekerasan psikologis, yaitu sasarannya tersendiri itu pada rohani atau jiwa, sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa, seperti kebohongan atau ancaman dan tekanan. Lalu yang ketiga ada kekerasan struktural. Kekerasan ini biasanya dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dengan menggunakan sistem atau hukum, ekonomi, dan tata kebiasaan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu kekerasan ini tuh sulit untuk kita kenali. Lalu indikator yang kedua ada berdasarkan pelakunya. Di dalam indikator ini ada dua macam, yaitu kekerasan individual dan juga kekerasan kolektif. Kekerasan individual yaitu kekerasan yang dilakukan oleh individu kepada satu atau lebih individu. Contohnya seperti pencurian, pemukulan, dan penganiayaan. Yang kedua ada kekerasan kolektif, adalah kekerasan yang dilakukan oleh banyak individu atau massa. Contohnya seperti tawuran pelajar dan bentrokan. Terdapat beberapa strategi yang dapat kita terapkan dalam mengendalikan atau mengurangi perilaku agresi serta kekerasan. Yang pertama ada strategi hukuman. Baron dan Bairna memaparkan pendapat bahwa hukuman menjadi instrumen efektif apabila mencakup beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama, hukuman harus diberikan keras setelah perilaku agresi terjadi. Yang kedua, besarnya tingkatan hukuman harus setimpal atau sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, hukuman harus diberikan setiap kali perilaku agresi tersebut timbul kembali. Yang kedua, strategi katarsis. Teori katarsis mengatakan bahwa memberi kesempatan kepada individu yang memiliki kecenderungan pemarah untuk berperilaku keras. Nah, tetapi dalam cara yang tidak merugikan. Contohnya adalah memukul secara berulang kali karung pasir yang dilambangkan sebagai tubuh seorang musuh yang dibenci. Dan yang ketiga ada strategi pengenalan model-model non-agresif. Dalam penelitian yang dilakukan Baron dan Breine, ditemukan bahwa individu yang mengamati perilaku non-agresif menunjukkan tingkat agresi yang lebih rendah daripada individu yang tidak mengamati model non-agresif. Temuan itu mengandung implikasi bahwa dalam suasana masyarakat yang penuh ketekanan, mencekam, dan tidak kondusif diperlukan perilaku non-agresif dari model yang non-agresif. Dan yang terakhir ada pelatihan keterampilan sosial. Pelatihan keterampilan sosial dapat mengurangi timbulnya perilaku agresi. Banyak ditemui individu-individu yang memiliki keterampilan sosial rendah menyebabkan diri mereka melakukan tindakan agresi. Hal itu terjadi karena mereka kurang mampu mengekspresikan atau mengkomunikasikan keinginan orang lain. Gaya bicara yang kaku dan tidak sensitif terhadap simbol-simbol emosional orang lain, ketidakmampuan itu menyebabkan timbulnya frustasi dalam diri mereka.